hancur Pak, tidak ada bekas-bekasnya, udah ketimbun tinggi itu Pak. Waduh, saya mungkin Pak ya, selama ingat saya jarang menangis Pak. Tapi begitu melihat tempat tinggal kita hanyut Pak ya, saya tidak bisa tahan itu Pak. Tidak mampu, ya, tidak mampu. Ya, karena itu benar-benar dari jerih payah sendiri Pak ya, dari keringat sendiri yang kita bangun itu rumahnya. Lalu kemudian baru aja siap kita buat rumah itu. Baru siap Pak. Baru aja siap. Saudaraku Agus Salim, warga Kampung Bah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, mengatakan suara gemuruh alam bukan sekedar fenomena cuaca, melainkan lonceng peringatan akan maut. Setelah sempat bertahan dari dahsyatnya gempa bumi yang mengguncang Aceh Tengah pada 2013 silam, kini Agus harus kembali menyaksikan seluruh jerih payahnya disapu bersih oleh banjir bandang. Agus bukanlah orang baru dalam menghadapi amukan alam. Pengalamannya bertahan hidup saat gempa 2013 membuatnya selalu waspada. Namun banjir bandang yang terjadi kali ini dirasakannya jauh lebih berat secara mental. Saat kejadian, Agus sedang berjaga di jembatan Berawang Gajah karena khawatir akses satu-satunya itu putus akibat hujan lebat selama 4 hari. Namun bahaya justru muncul dari arah gunung di belakang rumahnya. Beruntung, instingnya sebagai penyintas bencana membuatnya bergerak cepat menyelamatkan istri dan anak-anaknya yang sedang memasak di dapur sebelum banjir menghembuskan segalanya. Kepedihan Agus kian mendalam karena rumah yang hanyut tersebut merupakan hasil jerih payahnya membangun kembali kehidupan pasca bencana sebelumnya. Rumah itu baru saja selesai dikerjakan, bahkan material bangunannya pun belum lunas dibayar. Tak hanya rumah, lahan cabai seluas 1,5 hektar yang menjadi tumpuan ekonominya juga musnah tertimbun longsor dan material batu. Kehilangan harta benda mungkin bisa dicari kembali, namun rasa aman telah hilang sepenuhnya dari hati Agus. Berikut penelusuran reporter Tribun Gayo di lokasi. Dari Aceh Tengah, Alga Mahatiara, Tribun Gayo. Ya, Tribuners dimanapun berada, saudaraku, saat ini kami berada di Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Di sini adalah salah satu desa yang cukup parah terkena longsor dan banjir bandang, hingga membuat sekitar 40-an rumah warga hilang akibat diterjang banjir, membuat masyarakat harus mengungsi. Baik Pak, izin nama kita siapa Pak? Agus Salim. Pak Agus Salim. Nah, jadi Bapak ini bisa diceritakan sedikit Pak, waktu kejadian Bapak ini posisinya di mana Pak? Waktu saya kejadian posisinya di jembatan Sungai Besar sana tuh. Jembatan Bah Pak ya? Kami asik memantau jembatan itu aja karena kami khawatirnya jembatan akan putus. Itu Nah, kondisi gitu. hujan deras Pak? Hujan deras selama 4 hari itu ya, betul-betul hujan deras itu tidak ada berhentinya itu. Selalu hujan. Jadi sungai besar sana begitu naik, kami curiga jembatan putus Pak ya. Lalu kemudian sekitar jam 11 siang ya, waktu posisi kami masih di jembatan, datanglah banjir bandang dari belakang rumah kami. Ini parit ini Pak, ini. Datanglah banjir bandang yang menghabiskan rumah-rumah kami semua. Sekitar jam berapa Pak? Sekitar jam 11 siang, hari Rabu jam 11, tanggalnya saya lupa Pak ya. Nah kemudian Bapak waktu itu di mana Pak? Keluarga di mana Pak? Keluarga lagi masak di rumah, kalau posisi kita sendiri lagi di jembatan karena kita sanksi jembatan akan putus ya. Begitu datang, istri saya sama anak-anak itu lagi masak di dapur. Begitu melihat ini datang dari gunung, saya lari ke rumah, sempatlah kita selamatkan istri dan anak-anak. Sempat kita selamatkan. Kemana dibawa Pak waktu itu Pak? Ke seberang. Ke seberang. Itu posisi jembatan belum putus ya. Begitu lari ke seberang, kita lari balik lagi kemari karena satu lagi anak kita masih di sebelah sini Pak ya. Belum tahu keberadaannya, kita lari kemari. Kemudian begitu sampai kemari, putus saja jembatannya. Sampai kemari, ini sungai sudah meluap Pak. Kita tidak bisa ikut lagi jalan dasar ya, tidak bisa lagi. Lalu kemudian kita lari memotong dari bawah ke bukit-bukitan gitu, untuk mencari anak kita sendiri yang paling besar Pak ya. Alhamdulillah selamat kami satu keluarga semua dan semua masyarakat di sini alhamdulillah selamat. Cuman kalau harta benda memang tidak ada terambil sama sekali. Tidak ada. Jadi untuk rumah Bapak berarti tidak tersisa sedikit? Tidak ada tersisa sedikit pun. Nah jadi ini kan Bapak cerita tadi bahwa keluarga di seberang, berarti Bapak di seberang sini Pak ya? Iya di seberang sini, karena begitu saya antar itu anak saya 2 Pak ya, ke seberang kan 3 anak saya nih. Iya Pak. Yang kecil-kecil kita antar ke sebelah, begitu sampai ke sebelah, kita lari balik lagi kemari untuk mencari yang paling besar tadi ya. Begitu nyampe kemari jembatannya putus. Jadi waktu 4 hari dari kejadian,
kita terpisah sama istri dan anak kecil. Berapa hari Pak? 4 hari. 4 hari terpisah, Iya. itu belum bisa nyebrang Pak ya? Belum. Nah selama 4 hari itu Bapak di seberang sini bagaimana Pak kondisinya Pak? Waduh, saya rasakan seumur hidup saya Pak ya, memang keadaan saya susah Pak ya. Tapi yang saya rasakan, inilah yang paling susah saya rasakan seumur hidup saya. Karena kita pernah mengalami juga seperti gempa tsunami, kita mengalami juga Pak ya. Cuman ini yang terparah perasaan saya daripada gempa tsunami. Nah waktu 4 hari itu Pak, makan di sini bagaimana Pak? Makan di sini Pak selama 4 hari dari kejadian Pak ya, yang saya dapatkan Pak ya, hanya 1 bungkus Indomie Pak. Dari mana dapat Pak? Itu mungkin sumbangan dari saudara kita Pak ya. Oh dari seberang Pak ya? Iya. Sumbangan banyak Pak, banyak itu sumbangan dari tetangga kita lihat banyak, termasuk kita sendiri ikut menyeberangkan Pak. Cuma sumbangan itu kita tidak tahu kemana perginya. Tidak tahu kemana perginya Pak. Jadi kita nggak bisa protes, kita sebagai masyarakat biasa Pak ya. Apa yang diberikan itu yang kita terima. Nah waktu Bapak di seberang sini Pak, di mana menginap Pak? Tidur Pak? Menginap saya di masjid Pak, karena alhamdulillah posisi masjidnya masih aman-aman aja Pak. Cuma retak-retak atas, aja Pak. gitu, cuman masih bisa ditempatin. Tapi keluarga di seberang waktu itu? Keluarga di seberang Pak, hanya saya di masjid sama 1 anak saya dan warga-warga lain di situ Pak yang di seberang, Pak ya. Nah waktu kejadian ini Pak, jadi keluarga kan di seberang Pak. Kapan baru jumpanya Pak? Lewat apa Pak? Sudah 4 hari. Itu kejadian hari Rabu ya, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya betul. Hari Sabtunya saya berjalan kaki Pak ya. Ini karena bisa dilalui oleh berjalan kaki Pak ya. Muter gunung Pak ya? Muter gunung Pak, selama itu sekitar 6 jam Pak ya. Sekitar 6 jam baru bisa ngumpul keluarga semua lagi Pak. Karena kalau di atas kan masih ada untuk jalur evakuasi Pak ya, ada jembatan Ayun Pak ya. Itu yang belum putus, kita lewat situ. Baru jumpa keluarga. Baru jumpa keluarga lagi. Itu hari Sabtunya Pak ya. Jadi waktu jumpa keluarga bagaimana perasaannya Pak? Waduh, alhamdulillah kali. Walaupun harta bendanya habis semua, karena melihat itu keluarganya selamat semua, suatu kebahagiaan juga bagi saya. Di balik penderitaan itu ada kebahagiaan juga, ada hikmahnya. Karena melihat keluarganya selamat semua. Nah, jadi waktu kejadian itu Pak, apa yang Bapak lihat Pak di sini Pak, di aliran sungai ini Pak? Yang saya lihat Pak itu kalau untuk airnya tidak ada saya lihat. Yang ada saya lihat hanya batu-batu besar sama pohon-pohonan itu ya, yang turun dari gunung. Ya Pak ya, itu yang saya lihat. Nah di rumah berarti untuk saat ini di mana mengungsi Pak? Di SD desa sebelah Pak, namanya Desa Sepangkala, itu ada SD rumah sekolah di situ Pak ya. Kami di situlah ada sekitar 20 kakak di situ Pak ya. Itu kami ngumpul-ngumpul satu ruangan, tidur rame-rame lah. Iya, Pak. Nah, Makan apa yang dimakan di sana Pak? Kalau untuk makan alhamdulillah banyak itu generasi dari saudara kita Pak ya di luar Pak ya. Kami masih banyak punya saudara di luar ya. Seperti kawan-kawan di ya seluruh Aceh inilah kita bilang. Betul. Ya Pak ya. Alhamdulillah makan kami untuk saat ini kami sangat bersyukur, cukup. Kami tidak kelaparan. Kami tidak ngilang-ngilangan Pak. Cukup alhamdulillah. Cuman yang kami harapkan betul hanya tempat tinggal. Tempat tinggal. Jadi untuk lokasi ini sekarang Pak, apakah memungkinkan Bapak untuk Tidak, bangun Pak. rumah lagi Pak? Tidak Pak, kalau untuk buat rumah sini saya tidak mau lagi Pak. Kenapa Pak? Karena sudah 2 kali kejadian kami trauma di sini Pak. Yang satu gempa tsunami, yang ini kejadian lagi. Ya. Jadi kalau buat di sini lagi, yang pertama kami sudah trauma, tidak kena sama kami lagi nanti sama anak kami pasti kena. Ya. Otomatis kan kami aja asik dibantu pemerintah kan tidak apa. Bagaimana tuh Pak ya? Betul. Yang jelas kami tidak berani untuk tinggal di sini lagi. Kami tidak mau Pak. Kami minta direlokasi. Nah, mungkin terakhir nih Pak, apa harapannya kepada pemerintah ini Pak? Harapan kami cuma tempat tinggal kami Pak. Tempat tinggal yang kami sangat butuhkan kali untuk saat ini. Keinginannya di mana Pak ditempatkan? Kalau keinginan kami yang jelas di seputaran di sini juga tidak seputar sini tidak. Karena seputar sini sudah kami apa semua tidak layak untuk ditempatin. Tidak layak. Sekurang-kurangnya nyebranglah kami dari sungai ini. Di seberang sana Pak. Seberang sana. Jadi untuk selama ini mata pencarian apa Pak? Sebelum bencana ini Pak? Kalau sebelum bencana kemarin kita petani Pak. Itu petani cabai, kopi ya, termasuk kita pedagang juga. Nah, ini lahannya di mana Pak? Lahan ini dekat cuma sini, nggak begitu jauh ya. Cuman kalau kali ini benar-benar itu diuji sama Allah, rumah kita habis, lahan-lahan pun itu pada longsor. Oh, lahan juga kena longsor. Longsor Pak. juga. Apa Pak? Cabai, kebun kopi ya. Kena longsor semua Pak. Kena longsor. Ada yang tersisa Pak? Tersisa ada, cuman yang tersisa itu tidak memadahi lagi lah. Iya. Ya, tidak menghilang-hilangkan, yang tersisa ada, cuman yang kebanyakan sudah tidak bisa dipakai.
Sudah waktu Bapak cek ke lokasi apa saja yang tersisa Pak? Apakah masih memungkinkan istilahnya kondisinya sekarang masih untuk panen, ini kan udah masuk masa panen ya Pak? Kalau ditanya untuk masa panen tidak ada lagi, karena itu semenjak kejadian ya. Kalau lahan cabai ini 1 minggu aja kita tinggalkan tidak bisa digunakan lagi. Yang jelas pada rusak semua. Berarti sama sekali tidak bisa Tidak bisa lagi. Berapa luasnya kira-kira Pak? Itu 1,5 hektar kita itu. 1,5 hektar Pak? Iya, 1 hektar Cabai setengah. semua Pak ya? Cabai semua. Nah, cabai semua. Ini ke depan apa rencananya ini Pak? Terus ke depan Pak? Kalau untuk kedepannya Pak ya, yang jelas kami tetap berusaha Pak. Apa biasa kegiatan kami, tetap itu yang kami kerjakan juga. Karena keahlian kami cuma di situ. Oh, petani cabai, tetap itu kami jalankan juga. Mudah-mudahan dari pihak pemerintah juga kan bisa memberikan bantuan lah kami seperti cangkul, apa karena alat-alat kami tidak ada lagi. Habis semua. Untuk detik-detik Bapak melihat rumah terkena banjir ada Pak? Sempat melihat Pak? Sempat kita lihat. Bagaimana perasaannya Pak? Waduh, saya mungkin Pak ya, selama ingat saya jarang menangis Pak. Tapi begitu melihat tempat tinggal kita hanyut Pak ya, saya tidak bisa tahan itu Pak. Tidak mampu. Ya, tidak mampu. Ya. Karena itu benar-benar dari jadi payah sendiri Pak ya, dari keringat sendiri yang kita bangun itu rumahnya. Lalu kemudian baru aja siap kita buat rumah itu. Baru siap Pak? Baru aja siap. Ya, itu masih ada juga terutang itu nyangkut sama toko-toko apa itu rekan-rekan kita ya kan, sama toko besi itu, alat bangunan masih terutang lagi, masih ada bondnya sama kita lagi. Ya itu pun belum lunas sudah hilang lagi. Ini waktu jumpa keluarga apa yang pertama kali diceritakan gitu Pak? Apa pertama kali di benak Bapak berkomunikasi setelah jumpa keluarga selama 4 hari itu Pak? Kalau untuk diceritakan memang tidak ada ceritakan, cuman kayak mana ya? Di hati saya itu, saya peluk anak saya, istri saya, ceritakan tidak ada. Cuman hanya sabar istriku. Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Itu cuman yang bisa saya sampaikan. Ya, yang penting kita selamat semua, Allah pasti ada di sebalik ini, ada hikmahnya. Cuman alhamdulillah dengan nasihat itu, ya istri pun bisa memahami semuanya. Tidurnya yang ngumpul-ngumpul semua di situ. Waduh. Dek, ini mau kemana Dek? Mau pulang. Mau pulang ke seberang. Oh, dari mana tadi? Dari sana belanja. Apa aja belanjanya? Prince, Indomie, terus Jadi kenapa beli makanan apa di sana nggak ada makanan lagi Dek? di sana mahal. Mahal. Berapa? Yang 500 jadi 1000 gitu. Oh, jadi Indomie di seberang sana berapa? Yang kalau mie sedap 5.000, yang kayak yang 1.500 itu 3.000. Oh, di sana berarti masih ada jual ya? Masih. Jadi kalau beras ada masih di rumah? Masih ada. Jadi Oh, tadi pun lagi di habis dibagi. Oh iya. Nah ini jadi adik ini di seberang sana tinggal di pengungsian rame-rame atau di rumah? Di rumah. Di rumah, berarti rumahnya nggak apa-apa ya? Iya. Oh iya. Jadi sekolahnya yang sekarang yang kena ya? Iya. Jadi ini nggak sekolah berarti ya? Enggak. Ini berani nyeberang seberang sana? Berani. Ini selama bencana ini berapa kali udah nyeberang ke seberang sini? 2 kali sama ini. Udah 2 kali ya? Kemarin itu ngapain? Belanja juga? Iya. Ini kenapa nggak bapak pergi atau mama?
Hah? Ya kita sekarang jalan-jalan, bosan di rumah. Oh, bosannya.